akan mereview ulang materi hukum pidana pada pertemuan yang ke-12 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hini Nuraini SMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi SMH mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Di video sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa menurut hukum pidana, kesalahan ini terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dan di video sebelumnya juga saya telah memaparkan sedikit mengenai kesengajaan. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai kealpaan. Kealpaan atau kulfa atau kelalaian merupakan kebalikan dari kesengajaan, yang artinya adalah suatu perilaku baik itu disengaja maupun tidak disengaja menimbulkan suatu akibat, dan dari akibat ini terdapat ketidakhati-hatian. Dalam kealfaan ini terdapat bentuk-bentuknya. Bentuk yang pertama yaitu kulfalata atau bisa disebut juga kelalaian berat. Contoh peristiwanya adalah si A ingin menjahili si B. Awalnya hanya ingin menjahili dan hanya bermain-main saja, tapi ketika si A menjahili si B, malah mengakibatkan si B ini meninggal dunia. Dan dari akibat meninggalnya ini merupakan suatu bentuk kufalata atau kealfaan berat. Dan kealfaan berat ini tercantum dalam pasal 359 KUHP. Bentuk yang kedua yaitu kufalevis atau bisa disebut juga kealfaan ringan. Contoh peristiwanya adalah seorang pengendara motor sedang mengendari motornya di jalan raya. Tanpa ia sadari dan tanpa ia sengaja, ia menyerempet seorang pejalan kaki. Dan dari akibat dari menyerempetnya ini menimbulkan si pejalan kaki ini terdapat luka ringan, dan akibat dari luka ringan ini merupakan termasuk dari kulfa levis. Bentuk yang ketiga yaitu onbouwstelscope, yaitu pelaku tidak menyadari akibat yang timbul dari perilaku yang ia lakukan. Contoh peristiwanya adalah seorang pengendara mobil sedang mengendarai di jalan tol dengan mengebut. Seperti yang kita tahu bahwa seorang pengendara mobil mengebut di jalan tol itu sah-sah saja dan tidak menimbulkan atau tidak ada aturan yang melarang seorang pengendara mobil tidak boleh mengebut di jalan tol. Tetapi kembali ke peristiwanya, tetapi saat dia mengebut di jalan tol tanpa ia sadari, karena terkaget juga ada yang menyeberang di jalan tol itu dan dia mengerem, dan dari tindakan mengeremnya tersebut menimbulkan kendaraan di belakangnya atau mobil di belakangnya itu ikut mengerem juga, mengakibatkan kecelakaan beruntun. Dari kecelakaan beruntun ini dan dari akibat yang ia lakukan merupakan termasuk dari onbouwstelscope. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.